Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test. Saya ucapkan bagi teman-teman yang telah lolos tes SKD dan selanjutnya teman-teman akan mengikuti tahap selanjutnya, yakni tahapan seleksi SKB atau tes seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini teman-teman untuk teman-teman yang mengikuti formasi penata kelola perumahan, teman-teman bisa mengikuti video ini. Di video ini teman-teman jika kebingungan materi apa yang harus teman-teman pelajari dan bentuk soal seperti apa yang nanti akan muncul pada saat nanti CAT SKB. Nah, di video ini kita akan bahas. Dan juga poin pentingnya, si materi dan soal yang ada di video ini mengacu pada informasi ya, Permen RB nomor B/457M.SM.01.00/2024 terkait materi pokok yang akan diujikan. Materi pokok itu hanya intinya saja ya teman-teman, bukan keseluruhan materi. Jadi hanya kisi-kisi saja. Dan di video ini kita akan bahas. Tapi sebelum kita masuk ke materi dan juga latihan soal, kita mulai dulu ke informasi pembobotan kelulusan perankingan di CPNS. Nah, pada umumnya untuk pembobotan itu 40% diambil dari tes kompetensi dasar dan 60% tes kompetensi bidang. Di mana teman-teman yang tes kompetensi dasarnya bagus, terus tes kompetensi bidangnya kecil, teman-teman belum tentu bisa peringkat pertama. Nah, bisa jadi teman-teman yang tes kompetensi dasarnya rankingnya di bawah, tapi tes kompetensi bidangnya bagus, nanti ini berpeluang lebih besar daripada yang tes kompetensi dasarnya tinggi ya, karena pembuatannya di 60% tes kompetensi bidang. Maka dari itu teman-teman maksimalkan, karena di sini sangat sulit ya untuk tes kompetensi dasar. Untuk tes kompetensi bidang tinggal kemampuan teman-teman ya mempelajari materi-materi. Nah, kemudian untuk jadwalnya sendiri teman-teman, untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT itu dilaksanakan tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024. Nah, di sini juga teman-teman yang instansi pusat yang ada tes psikotesnya yang sifatnya menggugurkan, jika teman-teman gagal, itu untuk daftar pesertanya tidak tercantum ya di sini teman-teman. Sebagai informasi ya. Karena jika gagal tes psikotes ataupun tes kesehatan, tes fisik dan yang lain-lain, tes kejiwaan juga tidak memenuhi syarat, nah teman-teman otomatis tidak masuk daftar peserta. Karena untuk pelaksanaan non-CAT itu di tanggal 20 ya teman-teman. Silahkan dipersiapkan. Nah, kemudian teman-teman untuk pelaksanaan SKB-nya sendiri dengan CAT ya, bukan non-CAT, karena non-CAT itu di awal tanggal 20 di November ini. Nah, kemudian untuk Desember itu dengan CAT itu di tanggal 9 sampai tanggal 20 Desember. Jadi teman-teman masih ada waktu untuk belajar tes kompetensi bidang ya teman-teman terkait materi pokok. Nah, kemudian ini adalah materi pokok yang untuk penata kelola perumahan ahli pertama ya teman-teman, yang di video ini dibuat. Ini berdasarkan Permen RB yang nomor yang ini ya teman-teman, dipublish tanggal 4 November 2024. Ini adalah materi yang harus teman-teman kuasai jika teman-teman mengambil formasi penata kelola perumahan ahli pertama. Nah, ini ada kompetensi umum ya. Saya akan baca salah satu yang di sini, penyusunan kebijakan, strategi dan program. Kebetulan saya sudah buatkan materinya ya, untuk saya sudah susun terkait materi penyusun kebijakan, strategi dan program. Nah, di sini apa saja? Di sini ada pengertian, definisi, kemudian langkah-langkah penyusunan kebijakan perumahan dari mulai analisis kebutuhan perumahan nasional sampai ke pengesahan kebijakan sosialisasi. Kemudian ada strategi pengelolaan perumahan, dan materi ini silahkan teman-teman di pause dulu ya. Silahkan di pause dan dibaca. Sebetulnya saya sudah buatkan ya materi lengkapnya dari mulai penyusunan kebijakan sampai ke penyediaan rumah khusus ya, materi khusus di sini. Tapi itu saya bundling dengan soal ya, dengan soal. Nah, teman-teman bisa dapatkan linknya di deskripsi. Kemudian, nah dari materi tersebut kita buatlah soal latihan.
Nah, di sini untuk soal P3K teknis dan SKB CPNS, formasinya sama ya teman-teman. Jika formasinya sama, maka kisi-kisi yang diberikan Permenpan juga sama teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini untuk penata kelola perumahan. Nah, dari soal dari materi tadi, kita buatkan soal. Salah satunya seperti ini. Nah, dalam kebijakan perumahan nasional, istilah backlog mengacu pada A. Rumah yang dibangun setiap tahun, B. Kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi, C. Proses penyerahan sertifikat rumah, D. Penghentian pembangunan rumah oleh pemerintah, atau yang D. Daftar rumah yang perlu direnovasi. Nah, saya sudah berikan waktu untuk menjawab. Nah, setelah waktunya habis, kita tunggu, maka akan muncul pembahasannya seperti ini. Dan soal ini mengacu pada kisi-kisi dan modul yang tadi saya informasikan ya teman-teman. Oke, kita latihan sekarang ya teman-teman. Ini adalah soal yang pertama. Coba untuk soal selanjutnya silakan dibaca dan dijawab, juga dipahami ya. Ingat teman-teman, pahami dulu teksnya, teks soalnya, baru teman-teman jawab seperti itu. Oke, mari kita mulai ke soal selanjutnya. Silakan dikerjakan.
Oke, coba teman-teman kerjakan coba teman-teman jawab ya untuk soal yang ini di kolom komentar dengan alasannya ya teman-teman. Dan jika teman-teman berminat untuk full soalnya bisa dapatkan di Tokopedia ya di sini. Dan mungkin itu saja sih dari saya, mudah-mudahan ada gambaran nanti untuk tesnya. Dan ini yang akan teman-teman dapat ya, 5 paket latihan tryout, kemudian materi pokok ya yang tadi yang lebih lengkap ya. Dan jangan lupa juga kunjungi blog kami untuk list psikotes tiap CPNS di tanpasogok.blogspot.com. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.